Halo, saya Fahmi, dan di sini saya akan menjelaskan kenapa kita memerlukan Spanning Tree Protocol. Jadi, Spanning Tree Protocol atau yang biasa disebut STP merupakan protokol yang dapat membantu kita untuk mengatasi masalah. Misalkan seperti ini masalahnya. Di sini kita mempunyai topologi dengan dua switch dan dua PC. Lalu di sini PC A ingin ngeping ke PC B. Namun, interface yang mereka gunakan FA01 kabelnya telah dirusak, entah oleh apa, misalkan kabelnya mati. Oleh karena itu, mereka tidak bisa saling berhubungan kembali. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan menambahkan interface kedua atau kabel cadangan boleh dibilang. Nah, di sini ada FA02 yang terhubung juga. Jadi mereka jika kehilangan FA01, mereka masih dapat menggunakan FA02. Jadi mereka masih tetap ngeping walaupun kabel satunya rusak. Tapi ada satu masalah jika ada dua kabel yang saling terhubung, yaitu looping. Ya, jadi akan terjadi looping jika ada dua kabel yang terhubung untuk dua PC yang sama ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Disitulah spanning tree protokol akan berguna. Dengan cara memblokir salah satu kabelnya. Di sini ada kabel FA02 yang diblokir menggunakan spanning tree protokol. Sehingga tidak akan terjadi looping saat mereka ngeping. Seperti itu, mengapa kita membutuhkan spanning tree protokol. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan blocking port atau port yang akan diblokir supaya tidak terjadi looping ya. Pertama-tama di sini kita akan saya akan menjelaskan mengenai heksadesimal. Seperti yang kalian tahu, heksadesimal itu ada 0 sampai 9, lalu 10-nya itu dianggap A, 11 B, dan begitu seterusnya sampai F, 15. Dan sekarang kita akan menentukan port mana yang akan diblocking. Tapi sebelum itu, kita harus cari tahu dulu switch mana yang akan menjadi root bridge. Apa itu root bridge? Root bridge itu boleh dibilang raja ya. Oke, sekarang kita akan menentukan cara mencari root bridge. Untuk mencari root bridge, kita harus mengetahui dulu priority-nya, priority tiap switch-nya. Dan priority-nya itu 32768. Ini sudah default ya, semuanya sama 32768. Karena semuanya sama, berarti kita tidak akan tahu di yang mana root bridge-nya. Berarti kita akan mencari tahu lewat MAC address. Ya, jadi ada alternatif lain selain priority yaitu mencari lewat MAC address. Dan di sini kita bisa lihat ada MAC address di switch 1 itu AA, switch 2 itu BB, switch 3 itu CC. Dan untuk mencari root bridge kita akan mengambil ya, switch dengan MAC address yang paling kecil, yaitu yang AA atau switch 1. Maka ini akan menjadi root bridge. Lalu yang ini akan menjadi non root bridge, yang ini juga non root bridge. Oke, lalu di sini kita akan menentukan port mana yang akan diblokir. Karena kita sudah tahu root bridge yang mana, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa port FA01 yang ini namanya adalah designated port. Dan yang ini juga designated port. Karena ini port yang milik root bridge. Lalu port yang ada di switch lain, yaitu di switch non-bridge, port yang paling dekat menuju root bridge itu disebutnya root port. Root port. Nah, di sini kita sudah menentukan mana root port dan designated port. Berarti salah satu di antara mereka ini akan menjadi port yang di-blocking. Cara menentukan port yang di-blockingnya adalah kita menentukan menggunakan priority-nya lagi. Tapi kan priority-nya sama, oleh karena itu kita tentuin lewat MAC address lagi. Non root bridge dibandingkan dengan non root bridge, dan kita cari MAC address yang paling kecilnya yaitu BB. Karena yang BB ini atau switch 2 yang MAC address-nya paling kecil, maka port dia tidak akan diblokir. Dan namanya itu disebut designated port juga. Dan ini MAC address yang paling besar, karena dia MAC address yang paling besar, maka portnya yang tidak mendekati root bridge itu akan diblokir, alias disebut alternate port. Jadi seperti itu penjelasan cara menentukan blocking port. Kita tentukan dulu menggunakan MAC address yang paling kecilnya. Lalu port yang paling jauh menuju root bridge itu disebut alternate port. Aku akan mencoba mempraktikkan hasil teori menentukan blocking port. Di sini aku udah punya topologi. Saya sudah punya topologi 3 switch seperti ini. Ya, tepat kalian lihat.
Sekarang kita coba menentukan root bridge-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cara menentukan root bridge-nya kita harus tahu MAC address-nya. Cara melihat MAC address-nya, kalian bisa masuk ke switch and lalu kalian show interface satu. Kalian masukkan komen ini dan kalian dapat melihat MAC address-nya. Di sini ada address is 00, oke. Di sini kalian bisa melihat ini MAC address-nya. Kita coba copy. Oke. Kita tampilkan di sini supaya mudah diingat. Kita dapat melakukan hal yang sama. SH interface 1. Di sini ada juga copy. Oke. Oke, kita coba juga di sini. SH jalan 1. Oke. Oke, di sini kita sudah mengetahui ketiga MAC address dari 3 switch ini. Dan dapat kalian lihat yang paling kecil adalah ini 000, terus ini ada 0001, ini berarti non root bridge, dan ini 000A, A itu mewakili 10 ya. Dan ini adalah MAC address yang paling besar. Dengan kata lain root bridge-nya ini. Kita dapat lihat dengan masukkan komen show spanning tree. Dapat dilihat this bridge is root. Dengan kata lain, switch ini adalah rootnya. Ini non-root bridge dan ini juga non-root bridge. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah designated port. Ini juga designated port. Ini designated port. Oh, maaf, ini root port. Lalu ini juga berarti ini designated port ya. Dan ini adalah root port. Ini adalah alternatif port, alternate port. Oke, kita sudah mengetahui port-portnya juga. Dan seperti itulah bukti teori MAC untuk menentukan root bridge. Oke, setelah kita membahas tentang pembuktian teori menentukan blocking port, kita sudah tahu di sini alternate portnya. Dan sekarang saya akan memberitahu kalian tentang cost. Di sini saya punya catatannya. Ini adalah cost atau boleh dibilang semacam kecepatan setiap kabel. Kita dapat mengetahui di sini itu costnya adalah 100 MB dan ini sudah ketiga kabelnya sama ya. Di sini 100 MB, di sini juga 100 MB costnya. Maksudnya 100 MB itu di sini ada catatannya. Kalau 10 MB berarti costnya 100. Kalau 100 MB costnya 9, 1 GB costnya 4 dan seterusnya. Kalian bisa mengetahui costnya dengan memasukkan komen show spanning tree. Di sini dapat kalian lihat costnya adalah 19 dan di tiap port-port juga ada costnya 19 yang artinya 100 MB. Sekarang saya akan mencoba bagaimana jika kabel root port ini dicabut. Oke, apa yang akan terjadi? Kita coba percepat. Yap. Dan di sini alternate portnya akan berubah menjadi port yang menyala ya. Dan kita juga bakal coba lihat show spanning tree. Kita bakal lihat costnya bakal jadi berapa. Yang sebelumnya 19 menjadi 38. Maksudnya 38 karena di sini 19, di sini 19. 19 tambah 19 38. Jadi costnya ada 38. Kita coba hubungkan lagi. Oke. Maka ini kembali lagi menjadi root port ya. Lalu ini kembali lagi menjadi alternatif port. Oke, kita coba cek lagi. Show spanning tree. Dan costnya kembali menjadi 19. Itu penjelasan mengenai cost. Oke, setelah kita mengetahui apa itu cost, yaitu kecepatan di tiap-tiap kabel, kita juga dapat memanipulasi cost tersebut, atau boleh dibilang memanipulasi bandwidth. Oke, caranya adalah kita akan mencoba mengkonfigurasikan bandwidth dari root port yang ada di sini. Yang ini ya.
kita coba masuk ke interface FA01. Kita masuk dulu ke global configuration, lalu masuk ke interface FA01 yaitu root portnya. Dan di sini kita bisa masukkan comment spanning tree cost. Kita coba tanda tanya. Di sini kita bisa mengatur costnya dari 1 sampai 20 sekian. Kita coba atur menjadi 100 alias 10 MB. Dengan kata lain, root port ini menjadi lebih kecil daripada misalnya root port ini bandwidthnya lebih kecil daripada alternate port ini. Jadi jika kita coba percepat, ini yang akan menjadi alternate portnya. Oke, dan ini akan jadi root port. Seperti itu. Kita coba cek. SH spanning tree. Di sini dapat kalian lihat costnya 100. Berarti ini bukan 100 MB, melainkan 10 MB. Seperti itu cara konfigurasi cost atau memanipulasi bandwidth. Kita coba ubah lagi ke seperti semula. Di sini akan jadi alternate port, di sini akan jadi root port. Oke, saya coba conft interface FA01 lalu spanning tree cost dan kembali menjadi 19. Dengan kata lain, bandwidthnya menjadi 100 MB kembali. Dan ini menjadi root port kembali. Seperti itu ya, untuk manipulasi cost. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai cost, bahwa di setiap kabel memiliki costnya masing-masing. Lalu saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi cost-cost tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi atau memanipulasi root bridge. Seperti yang kalian tahu, cara kita mencari tahu root bridge yaitu dengan mencari MAC address yang paling kecilnya atau dengan melihat priority-nya. Tapi karena priority-nya default-nya tuh 32768 dan sama semua ketiga switch ini priority-nya, maka ketiganya tidak tahu root bridge-nya yang mana. Berarti kalau kita ingin memanipulasi root bridge-nya, kita hanya perlu mengganti priority-nya. Dan di sini saya akan tunjukkan komennya. Lalu di sini kita masukin spanning tree LAN 1 priority. Kita coba tanda tanya. Di sini kita bisa memasukkan priority-nya ya. Tapi dengan increments of 4096. Dengan kata lain harus memiliki kelipatan 4096. Dan untuk mengetahui angka-angka kelipatan tersebut kita bisa coba seperti ini. Mungkin terlalu banyak. Oke. Di sini kita bisa tahu kelipatan 4096 itu ada berapa aja angkanya. Dan ini adalah default setiap switch, yaitu 32768. Kita bakal coba masukkan yang lebih kecil, 28672. Oke. Di sini kita sudah memasukkannya menjadi 28672. Dengan kata lain, switch yang memiliki alternate port ini menjadi root bridge karena priority-nya menjadi yang paling kecil. Maka dia akan menjadi root bridge. Kita coba fast time forward. Oke, dapat kalian lihat di sini menjadi root bridge, ini non root bridge, dan ini juga non root bridge. Dan ini yang sebelumnya alternate port menjadi designated port, dan ini yang sebelumnya root port menjadi alternate port. Oke, seperti itu ya cara mengkonfigurasi atau memanipulasi root bridge. Sekarang saya akan mengajari kalian tentang PFSTP atau per VLAN spanning tree. Jadi kita dapat membuat VLAN pada topologi spanning tree kita. Dengan kata lain, kita harus membuat ketiga switch ini saling terhubung dengan mode terang. Mari kita coba buat dulu VLAN-nya ya. Nconfig VLAN 2. Di sini saya akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 1 yang default dan VLAN 2. Lalu kita masukkan dulu interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Di sini akan menjadi mode terang. Lalu kita masuk ke sini juga. Di sini nconfig VLAN 2 interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Oke. Di sini juga nconfig
plan 2 switch port interface FA0 interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Oke. Sekarang ketiga switch ini memiliki VLAN 1 dan VLAN 2. Kita coba cek. Do SHVLBR. Oke, ada VLAN 2. Dan sekarang kita coba cek do show spanning tree. Kita cek di sini spanning tree itu sebelumnya hanya ada VLAN 001, yaitu yang defaultnya ya. Tapi karena kita menambahkan VLAN kedua, di sini akan ada informasi VLAN kedua untuk spanning tree. Jadi seakan-akan ada dua topologi spanning tree dalam satu topologi. Seperti itu ya. Jadi ada dua topologi dalam satu topologi secara virtual menggunakan VLAN spanning tree. Oke. Sekarang saya akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN keduanya. Jadi ya saya akan mencoba membuat di VLAN kedua untuk root bridge-nya dipindahkan ke switch yang ketiga ini. Jadi saya akan membuat switch ketiga ini menjadi root bridge tapi pada VLAN keduanya. Kita coba masukkan spanning tree VLAN 2 priority. Oke, di sini kita coba masukkan priority-nya menjadi yang terkecil. 24576. Oke. Kita coba fast time forward. Maka ini akan menjadi menyala semua ya. Namun ketika kita coba do show spanning tree, oke, berarti di VLAN kedua, kalian perhatikan VLAN kedua, ini akan menjadi designated keduanya. Tapi di VLAN ke-1, ini tetap menjadi root dan alternate port ya. Jadi di VLAN kedua, ini tuh menjadi root bridge, tapi di VLAN ke-1, ini menjadi non-root bridge. Seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat X2SH spanning tree. Di sini kita lihat pada VLAN kedua ini menjadi alternate portnya. Berarti FA02 yang ini menjadi alternate port dan FA01-nya menjadi yang FA01 ini menjadi alternate port dan FA02-nya menjadi root port. Seperti itu ya. Dan sekarang saya akan coba menambahkan dua PC di sini. Di sini juga dua PC. Oke. Dan kita akan pisahkan keempat PC ini dengan VLAN-nya masing-masing. Kita coba, ini akan yang biru akan jadi VLAN 1 dan kita coba yang kuning akan jadi VLAN 2. Oke. Oke, sudah seperti ini. Kita coba hubungkan ini dengan ini. Lalu ini juga dengan ini. Oke, sekarang kita masukkan PC ini ke VLAN 1 dan PC ini ke VLAN 2. Interface FA. Oh, tapi kita tidak perlu memasukkannya ke VLAN 1 karena sudah default ya. Defaultnya emang VLAN 1, jadi gak usah dimasukin lagi. Cukup yang VLAN 2-nya aja. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 2. Oke, seperti itu. Saat kita do show VLAN brief. Oke, di sini ada ya. VLAN keduanya di FA04. Dan yang ini ada di VLAN 1. Lalu ini juga kita masukkan yang kuningnya ke VLAN 2. Interface FA04. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 2. Oke. Dan sekarang saya akan tambahkan IP address-nya. Di sini untuk VLAN 1 saya coba 10.10.10.1 saja. Lalu subnet masknya /24 ya prefixnya. Lalu yang VLAN kedua saya akan coba di 20.20.1. Oke, yang ini 10.10.10.2 buat menjadi satu segmen ya. Oke.
Di sini sudah selesai dan saya akan coba ping dari PC yang ada di VLAN 1 ke PC yang ada di VLAN 1 lagi. Kita coba masuk ke simulation. Secara teori, untuk PC di VLAN 1 ini akan menggunakan jalur dari sini ke sini. Lalu untuk VLAN 2 akan menggunakan jalur dari sini ke sini, lalu ke sini. Jadi dari switch 3 ke switch 5 ke switch 4. Itu yang akan dilalui oleh VLAN kedua. Kita coba langsung saja praktekkan menggunakan simulation. Misalkan dari VLAN 2 dulu ke VLAN 2 lagi. Oke. Kita coba cek. Di sini akan dikirim dulu paket ARP ya. Oke, dapat kalian lihat paket ARP-nya masuk ke switch 3, lalu beri MAC address dan lewat switch 5 ke switch 4 ya. Lalu dilanjut ke PC 4. Lalu dibalas lagi paket ARP-nya lewat switch 5. Oke, lalu dibalas lagi menjadi paket ICMP. Lalu dibalas lagi ke PC 6-nya. Dan hasilnya successful, dapat kalian lihat di bawah itu ya. Oke, sekarang kita coba yang VLAN 1. Seharusnya dia akan menggunakan jalur dari switch 3 ke switch 4 langsung ke PC 5. Tidak akan melewati switch 5. Oke, kita coba ya. Oh, coba. Sini. Oke. Dan ya, sesuai dugaan dari switch 3 ke switch 4 dan ke PC 5. Paket ARP-nya. Oke, SMP. Oke. Dan hasilnya successful. Seperti itu ya. Untuk per VLAN spanning tree. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk belajar STP dengan dua switch. Di sini saya sudah membuat topologinya, ada switch 1 dan switch 2. Di sini sudah diketahui MAC address-nya yang mana. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa ini adalah root bridge-nya ya. Dan di sini juga adalah non root bridge. Lalu kita bakal coba untuk melihat portnya ya. 2SH spanning tree. Di sini dapat kalian lihat designated dan designated port. Lalu this bridge is root, berarti switch ini adalah rootnya. Lalu di sini kita bisa simpulkan bahwa port ini keduanya adalah designated port. Sedangkan untuk switch kedua ini adalah non-root bridge. Berarti FA01-nya adalah root port dan FA02-nya adalah alternate port. Okay. Root port itu port yang paling cepat menuju ke root bridge-nya ya. Dan di sini untuk khusus untuk topologi 2 switch, kita bisa menggunakan aturan interface terkecil, di mana jika ada switch dengan status non root bridge, lalu ada dua interface di sini, maka interface terkecil akan menjadi root portnya. Seperti contoh di sini FA01 yang nyala karena dia interface paling kecil, berarti dia adalah root portnya. Sedangkan FA02 adalah interface terbesar, maka dia alternate portnya. Lalu untuk konfigurasi, kita juga dapat memanipulasi root bridge di STP setup 2 switch ini. Kita coba masuk ke switch keduanya ini. Masuk ke global configuration. Lalu spanning tree, masukkan command. Sebelumnya kita menggunakan priority, tapi sekarang kita akan coba menggunakan root. Di sini ada primary dan secondary. Untuk primary, kita dapat merubah switch tersebut menjadi root bridge, sedangkan secondary menjadi non-root bridge. Kita bakal coba ubah non-root bridge ini menjadi root bridge. Fast forward. Ya, dapat kalian lihat, sekarang kedua port ini menjadi designated port ya. Berarti ini alternate port, ini root port. Dan ini menjadi designated port. Kita coba do show spanning tree. Ya, keduanya menjadi designated port. Seperti itu teman-teman. Namun untuk
aturan bahwa interface terkecil akan menjadi root port itu hanya berlaku di spanning tree dengan topologi 2 switch. Spanning tree dengan topologi 3 switch tidak berlaku ya. Setelah itu kita akan mencoba mempelajari tentang status port. Jika kalian lihat di sini FA03 yang terhubung dengan PC ini, jika kita cabut lalu kita hubungkan lagi, maka dia akan menjadi kuning dulu. Dan kita bisa melihat statusnya. Statusnya adalah list. Maksudnya list itu adalah listening ya. Di sini kita coba lihat. Listening. Jika listening itu berarti dia masih belum mendapatkan MAC address. Tapi setelah 15 detik maka akan masuk ke fase learning. Kita coba lihat lagi. Di sini LRN berarti FA03 ini sedang memasuki fase learning, sudah mendapatkan MAC address. Dan 15 detik kemudian akan menjadi forwarding. Kita lihat di sini FWD itu maksudnya forwarding ya. Namun kita dapat mempercepat ini sehingga ketika dicabut tidak perlu menunggu lagi dari oranye ke hijau, bisa langsung hijau menggunakan port fast. Kita coba masukkan komennya. Oke. Kita masuk ke interface-nya. Lalu spanning tree port fast. Oke. Di sini ada pemberitahuan bahwa port fast sudah terkonfigurasi pada FA03, tapi hanya berefek ketika interface-nya tidak trunking mode. Jadi interface yang mode trunk itu tidak akan bisa menggunakan port fast seperti itu ya. Jadi kita coba cabut lagi, lalu kita masukkan lagi. Sekarang tidak akan menjadi kuning, melainkan langsung hijau. Seperti itu. Terima kasih.